Wa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna wahdina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mufassiruna rahimahumullah ta'ala wa masyayikhuna rahimahumullah ta'ala wa hafizahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatin fid dharain amin. Ila anqal suratul Isra ayat pertama gitu. Wow, agak terlambat, saya masih ada napa ngaos teng kota. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla yattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa'a wa'dul akhirati lasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wal yutabbiru ma 'alaw tasbira. Asa rabbukum yarhamakum in uttum an yarhamakum wa in uttum udna waj'alna jahannama lil kafirin hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam mubasysyiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Anna apa inna? Wa anna gitu. Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in faddalnahu tafdila wa fassalnahu tafsila wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura
Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha faqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madkhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din wa lal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Isra. Makiyatun iku bangsa Makkah illa wa in kadu layaftinunaka. Kejaba ayat ka illa ka wa in kanu layaftinunaka. Al ayat pira-pira ayat as-samana kang 8. Ada 8 ayat yang bukan makiyah. Mi'atun iku ono jumlah sedaya ono 100 wa asyru ayatin dan 10. Au wa ikhda asyrata ayatan utawa 11 ayat. Jumlahnya 110, ada yang mengatakan 111. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi zat tanzihun iku nyuciake, asra kang memperjalankan. Sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Rupane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan ing dalam wektu wengi nasbun nusibah dan nasobake apa kalimat lailan ala dzurfi ngatasi dzaraf. Wal isra utai isra, apa itu isra? Ai sairul laili, perjalanan malam. Wa faidatu dzikri utai faidah nyebut al isra. Iku al isyaratu al isyarah bitan kiri kelawan nakiroi lailan. Wa faidatu dzikri utai faedah nyebut lail al isyaratu iku aw isyarah bitan kiri kelawan nakiroi lail ila taqlil muddati maring sidike mongsone sair. Memang sangat singkat. Diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram saking Masjidil Haram ai Makkah rupane Makkah ilal Masjidil Aqsa maring Masjidil Aqsa ai Baitul Maqdis. Libu dihikrono adoy Baitul Maqdis minhu saking Masjidil Haram. Alladzi rupane Baitul Maqdis. Barokna kang paring barokah sapa Allah, kita Allah haulahu ing dalam sekitare Baitul Maqdis. Berkaya apa? Bisimari kelawan akeh-akeh woh-wohan wal anhar lan akeh-akeh sungai-sungai. Nah, barokahnya di sini adalah barokatun dunyawiyah, berkah sifatnya material duniawi,
seperti tadi pohon-pohon, sungai-sungai, atau bisa jadi barokah ukhrawiyah. Bisa jadi seperti banyaknya para nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu supaya untuk dirapun memperlihatkan. Linuriyahu dirapun ngetokake sapa kita Allahu ing abdahu, hu ing abdihi min ayatina saking pira-pira ayat-ayat kita Allah, tanda-tanda kekuasaan kita Allah. Ai ajaibi kudratina tegese keajaiban kekuasaan kita Allah. Innahu sedunia Allah huwa yati Allah iku as-sami'u zat kang midanget, al-basiru zat kang mirsani, zat yang maha melihat, mendengar dan melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ay al-alimu tegese zat kang mengerti bi aqwalin nabi kelawan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi lan pira-pira perbuatane Kanjeng Nabi. Fa an'ama mongko paring nikmat sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi bil Isra'i kelawan Isra. Kenapa nikmat Isra niku wau al mustamili kang mencakup apa Isra ala istima'ihi ing atase kumpul-kumpule Kanjeng Nabi bil anbiya iklan pira-pira nabi. Dalam perjalanan Isra Rasulullah bertemu dengan sejawat-sejawatnya yaitu para nabi. Langit 1 ketemu Nabi sinten, langit 2 ketemu Nabi sinten sak terusé. Bahkan di Masjidil Aqsa sudah bertemu dengan para nabi semua mengimami salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa urujihi lan munggahe Kanjeng Nabi ila sama'i maring langit. Jadi perjalanan dari horizontal Isra, vertikal ya balik ya, vertikal dari satu tempat ke tempat yang lain di muka bumi, terus vertikal horizontal ke atas yaitu ke Sidratul Muntaha, Mi'raj. Wa ru'yati al-mustamili ala istima'ihi wa ala ru'yati ajaibi al-malakut, ningali kegaiban keajaiban alam malakut. Wa munajatihi lan munajae apa jenenge munajat pertemuane persowanane Kanjeng Nabi lahu maring Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Mi'rajnya itu Allah berkenan menerima audiensi, bahasa sekarang audiensi pertemuannya, persowanannya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu maqasni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah ataitu bil buraq, ataitu teko sapa ingsun bil buraqi kelawan kendaraan buraq. Wa wa ta'al buraq iku dabatun kendaraan abyado kang putih fauqal khimar sak gedene dhuwure khimar wa dunal baghlil lan sak nisore bigol. Ya do'u nyelehake opo al buraq khafirahu ing jangkae buraq inda muntaha tarafihi ing dalem katoke jangkauane buraq. Jadi jangkahnya itu sekali menjangkah itu sejauh mata memandang. Faraqib itu mongko sama ningali iki. Ini hukum relativitas. Kecepatan itu akan menjadi akumulasi daripada gerak itu akan menjadi akumulasi daripada kecepatan, bahkan bisa berlipat. Jadi langkah pertama, misalkan langkah pertama itu kaki kanan, kaki kiri misalkan. Sejangkah kaki itu sejauh mata memandang. Berarti langkah kedua, misalkan sejauh mata memandang itu 100 km misalkan atau 10 km misalkan. Maka langkah kedua bukan 10 km lagi, tapi kelipatan dari 10 km karena sudah begitu dia melangkah kaki ini pandangannya sudah tidak 10 lagi tapi ditambah dengan kecepatan 10 km pertama. Meningkat semakin cepat
bisa 100 km menjak 1000 km per jangka sampai kemudian 1 juta kilometer per jangka loh. Karena itu adalah awal daripada teori relativitas. Albert Einstein itu sebenarnya sudah ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana jangkauan kakinya sekali langkah itu adalah sejauh mata memandang. Jadi tidak konstan, tidak 10 km terus sekali jangkah boten. Karena sejauh mata memandang, pandangannya kan semakin cepat, semakin jauh, otomatis jangkanya yang kedua juga semakin jauh. Jangka ketiga semakin lebih jauh lagi, maka jangka kaki selanjutnya semakin jauh lagi. Itu namanya asal muasal teori relativitas. Jadi kalau sampean aja nih belajar teko Quran hadis iku ono kabeh. Karek gitu akal gitu nyandak ta mboten ngoten mawon. Gelem ngaji ta mboten ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fasara moko melaku apa buruk melaku bengi bi kelawan gawa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu sehingga sowan sapa ingsun teka sapa ingsun Kanjeng Nabi Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis. Farabatu mongko nyancang sapa ingsun adabata ing hewan buruk tadi Kanjeng Nabi parkir bil halaqati kelawan tempat parkir. Nah, ngono ae. Parkir tempat parkir Allah dirupane garasi lah. Allah dirupane halaqah. Tarbato kang nalaini via ing dalam allati sapa alambiya para nabi, tempat parkir di mana para nabi juga parkir. Suma dakhaltu moko nuli mlebu sapa ingsun Rasulullah. Fa sholaitu moko salat sapa ingsun Rasulullah fihi ing dalem Baitul Maqdis rakaataini kelawan utawa ing rong rakaat. Dan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Suma kharajtu mongko nuli metu sapa ingsun miyos sapa ingsun fajaani mongko tekoni ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril. Dan setelah sholat Rasulullah disambut dengan malaikat Jibril membawakan apa? Bi'ina'in kelawan satu wadah min khamrin saking khamr wa ina'in satu wadah min labarin saking susu. Fakhtartu mongko milih sapa ingsun alabana susu. Ala dawuh sapa Jibril asabtal fitrah. Asabta mekenani panjenengan Rasulullah al fitrah ta ing fitrah. Wah, pilihan panjenengan pas Kanjeng Nabi. Ala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma araja mongko nuli munggah bi kelawan gawa ingsun sapa buruk ilas sama'id dunya maring langit dunia, langit pertama. Fastaftaha mongko ketok buka sapa malaikat Jibril. Fastaftaha ambil buka artinya ketok pintu minta dibukakan. Istaghfara njaluk ngapura, istaftaha njaluk dibuka. Sapa Jibril? Qila ana sing menanyakan, ada portal pertama. Man anta? Sapa iku sing njaluk mlebu? Nah, ditanyakan oleh orang penjaganya. Qala Jibril. Saya Jibril. Qila ana sing nakokno meneh. Wa man ma'aka? Wa man lan sapa ma'aka setan sira? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saman gowo sapa? Jare malaikat penjaga itu. Oh, ki sing jak Kanjeng Nabi. Qila wa man arsala ilaihi? Waqat ursila ilaihi. Qala waqat ursala ilaihi. Waqat ursala apa to teman-teman din utus ilaihi maring Muhammad? Apakah kamu ada perintah membawa Nabi Muhammad? Qala qad ursala ilaihi. Teman-teman diperintah apa ilaihi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah prosedur pas pampres. Nah, sowan pas pampres itu mesti ono prosedur pintu pertama, pintu kedua, pintu sampai pintu ring 1. Nah, ini seperti itu. Selalu surat tugasnya dibawa, apa bentuk tugasnya semua seperti itu. Ora usah kaget. Qad ursala ilaihi fa futiha maka den buka lana kedue kita. Aibab. Fa idzan maka dumadaan ana uta ingsun iku bi Adam ketemu kala Nabi Adam alaihissalam. Farhaba mongko menyambut sapa Nabi Adam bi kelan ingsun. Wa da'ali bi khair. Dungaake sapa Nabi Adam li marang ingsun bi khairin kelawan
keapian. Kemudian portal pertama disambut oleh Nabi Adam dan Nabi Adam mendoakan kebaikan. Summa urijabi atau summa arojabi. Nek urija berarti langsung mabni majhul apa bi kelan ingsun, nek summa aroja mengko munggah sapa buruk bi kelan go ingsun nggih saged. Ini kayak urija mawon. Summa urija mengko den unggahno apa bi kelan ingsun ila samai saniyati maring langit kedua. Fastaftaha Jibril, maka ambil buka sapa Jibril, wa qila man anta. Portal kedua ada malaikat penjaga. Sinten iki? Qala Jibril. Kula malaikat Jibril, qila wa man ma'aka? Man kali sinten? Qala Muhammad. Kula kali Kanjeng Nabi Muhammad. Qila wa qad bu'isa ilaih. Wa qad bu'isa apa to den utus apa ilahi maring Nabi Muhammad. Apa betul ada dapat perintah? Qala qad bu'isa ilaih. Nggih, beliau dapat perintah. Fa futihalana. Fa idzan ana bi ibni khalah nggih. Bibnil khalati. Bibnail khalati kelawan putra lorone bude atau bule, yaitu tante. Artinya khala itu nisbat kepada anaknya sepupu, ibunya sepupu. Rupanya Yahya wa Isa. Kenapa Nabi Muhammad menyebut Nabi Yahya, Nabi Isa adalah anak-anaknya Kholah? Karena jalurnya Nabi Yahya, jalurnya Nabi Isa itu ketemunya kepada Nabi Ishak alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad jalurnya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jalur sepupu. Farahaba moko menyambut karun sapa Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Wa da'au lan dongake sapa kabeh lima ringsun bi khairin kelawan kebagusan. Summa urija bina ila sama, kemudian diunggahno bina kalian kita ila sama isalisati maring langit ketiga. Fastaftaha Jibril faqila man anta? Qala Jibril faqila wa man ma'aka? Qala Muhammad faqila wa qad ursila ilaih, apa dapat perintah untuk membawa beliau? Qala qad ursila ilaih fafutihalana. Kemudian dibuka langit keempat. Faizan Nabi Yusuf, langit ketiga. Faizan utai pengudumatan ana utai ingsun Nabi Yusuf kelan ketemu kelan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa idzan huwa qad utiya syatrul hasan. Wa dumadaan huwa utai Nabi Yusuf iku qad utiya teman-teman den paringi sapa Nabi Yusuf syatrul hasani ing separuh kegantengan. Langit ketiga yang menyambut siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mendapatkan separuh kegantengannya manusia itu ada pada wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ja'ali bi khairin summa urija bina ila samai ar-rabi'ati, langit keempat. Fastaftaha Jibril, malaikat Jibril minta dibukakan. Faqila man anta? Qala Jibril, niki kula Jibril. Faqila wa man ma'aka? Jadi ini dudukno nggih. Jadi semakin istimewa suatu tempat itu semakin ada protapnya. Sampeyan moro pasar, busuk karepe dhewe. Ya ora ana sing ngokon, ya ora ana sing nyambut Tapi sampean moro ning kantor bupati, wah ana sing nakoki, ana sing ini. Bukan mempersulit, itu menunjukkan elitnya tempat gitu. Jadi nek gak ana urusan, ya kangelan kabeh. Tapi nek ada urusan, ada undangan atau ada apa, wah disambut dengan baik. Nah gitu. Jadi nek gak ana urusan yo ditolak, nek ana urusan dimuliakan. Itu tempat elit. Nah, nek pasar nang ngene apa blusukan nang ndi nang ngene apa nang kebon ta apa sakarepe dhewe sampean gluntungan ngene karepe dhewe. Ora usah gluntungan ya ora ana sing ngusik, tapi nduk kono ya ora ana sing nyambut. Nah gitu. Nah, begitulah tempat. Wah, sampean diundang istana presiden. Wah, produser ruwet. Paling ruwet itu presiden. Apa prosedur istana presiden rumit karena pas pampresnya ini. Nah, kula lagi bolak-balik ngene. Nah, nek ana urusan moh tenan. Nah, berhubung ada urusan nggih punika derek majelis zikir ya alhamdulillah nggih pokoke gandol mriku ana didhawuhi kiai wonten undangan mriku nggih. Tapi nek ndelok prosedure wis masyaallah wis kaya wis. Nah, tapi karena di situ diundang
Begitu sudah semua verifikasi lolos, betul suratnya ada, apanya ada, begitu di sana, penghormatannya luar biasa. Faqila wa man ma'aka, qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila wa qad bu'isa ilai, apa betul ada perintah. Jadi yang namanya protokol itu prosedural. Gak mungkin malaikat Jibril munggah tekan kono belakaraan kalau Kanjeng Nabi ora ana urusan itu gak mungkin. Tapi tetap selalu ditanyakan karena prosedur protap. Gak boleh protap itu diabaikan karena pengabaian protap menunjukkan tidak begitu elitnya suatu tempat. Tapi ya, protapnya dijalankan berarti betul-betul elit itu tempat gitu. Waqad bu'isa ilaih. Qala waqad bu'isa ilaih. Fa futiha lana fa'idan Nabi Idris. Langit keempat ada Nabi Idris. Farahaba bi wa da'ali bi khair. Summa urija. Maknanya di situ ada bahasa basinya. Jadi setiap tempat ada yang menyambut, ada yang nuweni, nak cara Jawa nuweni. Nuweni itu menyambut tamu atau jagongi tamu, yaitu dijak ngobrol apa kabare piye apa itu penting. Bahasa basi seperti itu kadang-kadang penting kalau kita sebagai petugas. Nah, sampean misalkan sebagai petugas protokoler, seksi penerima tamu, yuk anak tamu ditakok, selamat datang Pak, dari mana Pak, gitu penting supaya tamu itu merasa nyaman, betul-betul di situ dibutuhkan, tidak sekedar dicuekin gitu. Wa da'ali bi khairin summa urija bina ila sama'il khamisah. Kemudian setelah basa-basi terus didoakan, nih moga-moga mugi-mugi sukses perjalanan nih. Nah, mugi-mugi nopo mungkin. Summa urija ila sama'il khamisah. Kemudian mi'raj lagi kepada langit ke nomor 5. Fastaftaha Jibril faqila man anta. Faqala dawsu malaikat Jibril. Kula niki malaikat Jibril. Faqila mengko den ucapake ditanyakan. Waman ma'aka, sapa sertane sira? Kok disebutnya temuni faqila. Ada yang menanyakan prosedur segala macam. Kok buatan disebut siapa yang bertugas membukakan atau menjaga pintu langit. Tetapi yang bertugas menyambut malah disebut terus. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Yahya, kalau Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi siapa ini? Setelah Nabi Idris, Nabi Harun. Disebut semuanya, ada jelas. Tapi petugasnya tidak disebut siapa. Karena soal prosedur itu tidak penting siapanya, tapi pentingnya adalah prosesnya. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqila qad bu'isa ilaih. Qala qad bu'isa ilaih. Nggih, kanjeng Nabi niki angsal perintah. Fa futiha moko den buka lana kedhe kita faidan. Moko dumadan ana uta ingsun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bi Harun, ketemu kelawan Nabi Harun. Nabi Harun yang menyambut farahaba bi wa ta'ali bi khairin summa urija bina ila sama'is sadisah fastaftaha moko buka sapa Jibril, malaikat Jibril faqila man anta. Faqala Jibril, kula niki malaikat Jibril. Faqila moko nitakake wa man ma'aka. Kali sinten jenengan malaikat Jibril? Qala dawuh malaikat Jibril Muhammad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila wa qad bu'isa ilai. Ada perintah kepada beliau? Ada yang qala nggih qad bu'isa ilai. Fa futihalana fa idzan Nabi Musa. Kemudian langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Farahaba mongko menyambut sapa Nabi Musa biklan ingsun wa da'alan dungake sapa malaikat Nabi Musa limar ingsun bi khairin kelawan kebaikan. Summa urija ibna ila samai satisati, kemudian naik menuju langit ke-7. Fastaftaha mongko amri buka Jibril faqila man anta. Qala faqala Jibril faqila wa ma'aka. Qala huwa ana ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad usilaih. Qala qad busail. Nggih, malaikat
Ini bersama beliau dapat perintah menghadap kepada presiden, misalnya, menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Fa futiha lana fa idzan ana bi Ibrahim, dumadaan ana ingsun bi Ibrahim ketemu kelawan malaikat, ketemu lawan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Fa idzan moko dumadaan huwa ya Nabi Ibrahim iku mustanadun bersandar ilal Baitul Ma'mur, maring al Baitul Ma'mur, rumah yang diramaikan. Wa idzan dumadaan huwa ya utai Nabi Ibrahim iku yadkhulu malbu sapa Nabi Ibrahim hu ing Baitul Ma'mur kula yaumin ing dalam saben-saben dina sapa sab'una wa yadkhuluhu kula yaumin sapa sab'una wa utawi Baitul Ma'mur. Jadi Nabi Ibrahim bersandar kepada Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh huwa ya utai Baitul Ma'mur iku yadkhulu malbuhu ing Baitul Ma'mur kulla yaumin ing dalam saben-saben dina sapa sing mlebu sapa sab'una alfi malakin 70.000 malaikat. Summa la ya'uduna ilaihi moko nuli ora bali sapa sab'una alfi malak ilahi maring Baitul Ma'mur. Summa dhahaba bi moko nuli berangkat sapa malaikat Jibril bi kelanggo ingsun ila Sidratil Muntaha maring apa Sidrah. Sidrah itu adalah tempat telatah, ngerti telatah? Tempat perjamuan. Nah, begitu. Tempat. Pokoknya Sidrah itu tempat yang lapang gitu. Al-Mutawis puncak. Pokoknya zaman gak usah bayangno, pokoknya telatah perjamuan yang paling puncak. Faizan mukaduma adaan aurakuha utai godong-godongi Sidratul Muntaha iku ka'azanil failati kaya dene kuping-kupingi gajah. Wa idzan dumadaan samaruha utawi buah-buahane Sidratul Muntaha iku kalqilal kaya dene alqilal apa alqilal jam'u qillatin wa kanat ma'lumatan indal mukhatabin wa fi ba'd riwayah kaqilal hajar wa ya baldatul qillah fiha karrayyi al-kabir qalqillah ma'lumatan indal mukhatabin fa idzan samaruha utawi buah-buahan Sidrah iku qalqilal iku jenenge wit kilal ta apa niki wa alam pokoke gak kudu ngerti zaman kilal iku apa sing penting sampean pahami niku tempat khusus ngoten mawon kakilalil hajar wa ya baldatul killah fiha karayib falamma ghasyaha falamma ghasyaha moko ing dalem semangsane nungkepi ha ing Sidrah min amrillahi saking perintah Gusti Allah apa sing nungkepi apa sing nyelimuti apa ma perkara ghasya kang menyelimuti apa maha ing Sidratul Muntaha. Begitu setelah tempat Sidratul Muntaha kemudian iki bayangan tok ae kaya bayangan tok ae apa jenis imajinasi lah kaya film-film ngoten niku lho Cak. Langsung ada awan ta opo selimuti apa kemudian setelah terselimuti apa ini maghsyaha tidak disebutkan apa fama ahadun min khalqillahi ta'ala yastati'u yasifuha min husniha. Setelah itu sudah tidak bisa lagi dibayangkan keindahannya. Kalau masih proses penyelimutannya masih bisa dibayangkan. Rasulullah masih menyebutkan prosesnya. Qad ghasyaha ma ghasyaha min amrillah. Diselimuti oleh sesuatu yang menyelimuti yang diperintah oleh Allah. Begitu selesai diselimuti langsung berubah menjadi sesuatu tempat yang keindahannya tidak bisa dibayangkan keindahannya oleh siapapun juga.
Falama ahadun maka orang suci min khalqi saking makhluk Gusti Allah yastatiu mampu sapa ahad yasifu nyifati sapa ahad ha ing min husniha saking ikrono baguse tempat, saking indahnya itu tidak bisa diselimuti atau tidak bisa dijangkau oleh abstraksi apapun. Qala fa'auhallahu ilayya ma auha. Kemudian Allah mewahyukan kepadaku apa yang Allah wahyukan, yaitu berupa wahyu salat. Wa farada alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina salatan. Kemudian Allah mewajibkan kepadaku setiap hari dan malam 50 waktu salat. Fanazaltu maka mudun sapa ingsun hatta tahaitu sehingga sampai sapa ingsun ila Musa alaihissalam. Kemudian saya turun lagi ketiga atau keempat? Ketiga. Pertama, kudu apal sampean? Nabi Adam. Kedua, Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Ketiga, Nabi Idris. Nggih. Keempat, Nabi Musa. Kelima Nabi Yusuf saja. Nabi Yusuf berapa? Dulang. Nabi Adam, terus Nabi Isa, Nabi Yahya, terus Nabi Yusuf, terus Nabi Idris, 4. Nabi Harun, 5 ya. Tapi 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim. Udah hafal sama niki? Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf sih. Nabi Yusuf, terus Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Berarti mudun lagi langit ke 6 ketemu Nabi Musa alaihissalam. Faqala maka dawuh sapa Nabi Musa, "Ma farada rabbuka ala ummatika." Ma niku napa Kanjeng Nabi? Panjenengan mantun sowan kalih Gusti Allah. Angsal perintah napa? Ma iku apa farada majibake sapa rabbuka pangeran panjenengan ala ummatika ing atase umat panjenengan. Kultu matur sapa ingsun khamsina sholatan. Nggih Kanjeng Nabi Musa dalem angsal dawuh saking Gusti Allah nglaksanakake salat 50 waktu fi kulli yaumin wa lailatin. Qala matur sapa Nabi Musa, pun Kanjeng Nabi jenengan wangsul malih panjenengan lobi niki Gusti Allah nyuwun napa jenenge dispensasi, mboten saged, mboten kiyat. Irji ila rabbika fas'alhul at-takhfif. Irji panjenengan wangsul ila rabbika maring pangeran panjenengan fas'al moko nyuwun panjenengan hu ing rabbaka at-takhfifa ing dispensasi. Fa inna ummataka moko sedhi umat panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutiku ora bakal kuat, mboten saged, mboten kiat. Dzalika imkun kuno khamsina sholatin atau khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Wa inni qad bulitu. Wa ini sedang insun malaikat sedene insun Nabi Musa qad bulitu qad balautu ngerti nggih. Qad balautu teman-teman nyoba sapa insun Bani Israil ing Bani Israil. Kula sampun nyobi teng Bani Israil. Wa khabartuhum lan mencoba mengkhabarkan atau memberi ikhtibar atau memberi percobaan sapa ingsun hum ing Bani Israil. Qala matur dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun malaikat Nabi Musa sampun panjenengan paring masukan. Faraja'tu mung bali sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun. Faqultu matur sapa ingsun, Rabbi ya Allah, Gusti Allah, khaffif mugi panjenengan paringi diskon. Entengaken an umat saking umat ingsun. Umat kula niku macem-macem wonten sing kados santri-santri muhajirin niki salate gak karu-karuan niki pripun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khaffif an ummati.
fahatta anni khamsan fahatta moko nyuda sapa Gusti Allah anni saking ingsun khamsan ing 5 pun disetujui proposalnya disetujui dikurangi 5 waktu faraja'tu ila Musa qala wa ma fa'alta fakultu qad hatta anni ma fu'ilta ngoten mawon ma ing apa fu'ilta den lakokake panjenengan apa yang disetujui terhadap panjenengan wahai Rasulullah fakultu mata qad hatta anni khamsan nggih sampun disetujui disuda saking ingsun sapa Allah anni saking ingsun khamsan ing 5 qala dawuh sapa Nabi Musa inna ummataka la tutik saestu kanjeng Nabi Muhammad umat jenengan mboten kiyat nglampahi salat 45 waktu dzalika ing kono 45 farji ila rabbik fas'al wa takhfif li ummatika kedue umat panjenengan qala falam azal moko ora laran sapa ingsun niku arji'u bali sapa ingsun baina rabbi ing dalam antarane Gusti Allah pangeran ingsun wa baina Musa ing dalam antarane Nabi Musa wa yahuttu anni khamsan terus bolak-balik muter napa jenenge prosedurnya dijalankan 5 waktu sampai disudo hatta qala ya Muhammad wa khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fi kulli salatin asrun dawuh Gusti Allah ya Muhammad duh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad huya ya utai iki tinggal 5 iku khamsu salawatin 5 waktu salat fi kulli yaumin wa lailatin ing dalam saben waktu malam bi kulli salatin kelawan saben-saben salat asrun utai pahalane 10 setiap salat pahalanya 10 kali lipat kalau 5 berarti kali 10 berarti 50 berarti 5 waktu salat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya sama dengan pahala 50 waktu salat 50 sekarang satu hari satu malam 5 kali waktu berapa kali rakaat 17 rakaat 17 kali 10 berapa 170 pahala rakaat misalkan kok 50 waktu sholat itu 50-nya itu misalkan dianggap baik kali 4 rakaat atau kali 3 rakaat berarti 150 rakaat nah, kalau 10 berarti 150 kali 10 1500 pahala rakaat subhanallah Bismillahirrahmanirrahim fatilka khamsuna sholatin vaksin satil kamu tengkunu kabeh iku khamsuna 50 apane sholatan sholate waman utai sapane wong hamma bertekad siapapun hamma bertekad bihasanatin kelawan nglakoni satu kebaikan falam ya'mal moko durung iso nglakoni sapa man ha ing hasanah kutibat moko den tulis apa hasanah lahu keduman apa hasanatun kebaikan siapa saja sampean kula kabeh kok kepingin nglakoni kebaikan kok durung kelakon gurung iso kelakoni gurung mampu gurung kuwasa sak teruse tapi duwe keinginan duwe tekad duwe keharapan maka sudah dicatat satu kebaikan fa'in amilah kutibat lahu asyron kalau sampai mampu mewujudkan melaksanakan tadi fa'in amilah mau nglakoni semen ha ing hasanah kutibat moko den catat lahu keduman asyron ing 10 kebaikan zaman pingin sedekah 10.000 gurung mampu sudah dicatat seperti orang bersedekah 10.000 kok iso kelakon nglakoni 10 sedekah 10.000 dicatat seperti sedekah 100.000 waman hamma bisayatin waman utasabana hamma kepingin sememan bisayatin kelawan nglakoni kejahatan walam ya'malha lan durung iso nglakoni atau durung nglakoni sememan ha ing sayi'ah lam tuktab moko ora ditulis apa-apa enake ngoten zaman kepingin maksiat siji kok gurung kelakon gak nglakoni tidak tercatat berbuat maksiat fa in amila moko nglakoni sememan ha ing sayi'ah utawa nggih sayi'ah kutibat moko den tulis lau kedeman apa sayi'atun wahidatun satu kejahatan untuk dalam talik
Fanazaltu moko turun sapa ingsun hatta antahaitu sehingga sampai sapa ingsun ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam. Fa akhbartu moko awe kabar sapa ingsun hu ing Nabi Musa faqala mongko dawuh sapa Nabi Musa irji ila rabbika fas'alu at-takhfif. Kanjeng Nabi bangsuli malih nyuwun napa dispen malih. Li ummati kamar umat panjenengan fa inna ummataka mungkin umat panjenengan iku la tutik ora bakal mampu dalika imkun-kuno 5 fakultu matur sapa ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu wah boten kiat boten mampu kula pun sungkan kula Nabi Musa kula sungkan kula bolak-balik napa jenenge sowan mriko pun bolak-balik diri mbok matur saestu terus hatta stahyaitu qad raja'tu teman-teman murajaah sapa ingsun bolak-balik sapa ingsun ila rabbi marang pengiran ingsun hatta stahyai sehingga izin sapa ingsun rawa ngriwayatake hadis sapa Asy-Syaikhani Imam Sahih Imam Bukhari Imam Muslim manane hadis sahih wal lafdu utawi lafati kuli Muslim kedue Imam Muslim di Mi'raj niku nggih termasuk napa jenenge qot'i. Sebagian orang mengatakan yang qot'i itu Isra-nya apa Mi'raj apa Isra-nya tok Mi'rajnya buat keliru. Isra-nya qot'i, Mi'rajnya juga qot'i sudah pasti dalilnya sudah tidak diragukan lagi. Warawang riwayat sebal Hakim Imam Al-Hakim fil Mustadrak in dalam kitab Al-Mustadrak an Ibnu Abbas saking Sayyidina Abdullah bin Abbas qol dawuh sapa Sayyidina Ibnu Abbas qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi azza wa jalla ra'aitu saya melihat sapa ingsun rabbi ing pangeran ingsun azza wa agung wa jalla lan maha luhur sapa rabbi dalam riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadrak Sayyidina Abbas mengatakan saya sampai melihat Allah wes jelas ini waqal wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu li bani Israila alla yattakhidhu min duni wakila. Bismillahirrahmanirrahim. Dados niki cerita Isra Mi'raj pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini penting sekali disampaikan dengan detail ini penting agar kita tahu bagaimana salafunus soleh orang-orang daripada leluhur-leluhur kita guru-guru kita orang-orang tua kita orang-orang yang mendahului kita orang salaf-salaf soleh itu di dalam memanajemen peta kehidupannya. Nah, puncak daripada salafunus soleh pol-polanipun nggih punika otomatis Nabiuna Kanjeng Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nih di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu banyak iktibar yang bisa kita pelajarkan. Kita ambil hikmah, kita pelajari. Termasuk memiliki apa? Dikatakan fa'an ama alaihi bil Isra. Allah memberi nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra. Disebutkan innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Melihat apa yang terjadi dengan situasi yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Isra Mi'raj itu adalah peristiwa terjadi setelah ba'da amul huzni, tahun kesedihan, di mana Rasulullah mendapatkan ujian dari Allah bertubi-tubi. Wafatnya pamannya yang paling membela beliau Abu Thalib. Pertama sebelumnya wafatnya garwanipun Kanjeng Nabi Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri beliau yang paling membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah kepada menyebarkan agama Islam, risalah Nabi Muhammad SAW.
sedih, masya Allah. Setelah itu beliau ditinggal juga oleh Sayyidina paman beliau Abu Thalib. Tambah sedih malih. Wis pol-polan. Kemudian oleh Allah diangkat ke Isra Mi'raj. Ini ibarat orang itu setelah ujian pasti ada rapotan. Iya betul. Nek lulus dikai diparingi napa jenenge hadiah, diparingi penghargaan. Lah ujiannya Rasulullah itu bertahap dan semakin rumit. Padha mek sampean ujian SD sampai ujian SMP angel pundi? Angel SMP gak mungkin pertanyaannya podo. Pertanyaan sekolah SD sampai sekolah SMP podo ta mboten? Tidak mungkin sama. Nek sampean kok tambah angel sekolah kok. Ya berarti ndudukno sampean kelasnya tambah tinggi, tambah elit, tambah pinter, tambah jos. Nek pertanyaannya podo berarti yo gak ono peningkatan. Nah, termasuk ujian Kanjeng Nabi itu semakin tinggi. Antara ditinggal oleh Sayyidah Khadijah dengan ditinggal oleh paman beliau Abu Thalib beda tingkat ujiannya. Kalau ditinggal Sayyidah Khadijah karena ditinggal pembantu dakwah yang paling utama yaitu istri beliau sendiri. Lah kalau ditinggal oleh Abu Thalib, orang berpikir sama, yaitu karena Abu Thalib juga pembantu dakwah yang paling utama selain Sayyidah Khadijah. Gitu betul. Lah kalau saya berpikir seperti itu, berarti saya menganggap level ujian Kanjeng Nabi tidak meningkat. Berarti Kanjeng Nabi setelah ditinggal Sayyidah Khadijah diuji, kemudian tidak lulus, maka diberi ujian berikutnya dengan level pertanyaan yang sama supaya lulus. Nah, kalau maka perlu dicari hikmah selanjutnya. Apa level ujiannya Rasulullah setelah ditinggal Sayyidah Khadijah? Yang Kanjeng Nabi pasti lulus, Nabi. Mosok kalau sampean gak lulus ya pasti lulus Kanjeng Nabi. Loh kemudian kok ada ujian Sayyidah ditinggal Sayyidina paman beliau Abu Thalib. Nah, ini hikmahnya apa? Ternyata ujian di situ ada yang lain, bukan sekedar ditinggal partner dakwah atau penyokong dakwah saja. Itu iya, tapi ada yang lain. Apa yang lain itu? Jadi Nabi Muhammad SAW dengan ditinggal oleh paman beliau Abu Thalib, itu beliau levelnya adalah sudah tidak berpikir terhadap kehendak beliau sendiri, tapi sudah mefrekuensikan kehendak beliau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam beliau ditinggal oleh Abu Thalib saat sebagai riwayat yang paling masyhur Abu Thalib belum mengucapkan syahadat. Talafutnya loh ya. Kalau soal itikadnya hatinya wawalan. Tapi talafutnya belum menyampaikan syahadat. Maka Rasulullah itu sedih. Sedih pripun? Sedih ibaratnya menungso secara manusiawi. Beliau punya kehendak, punya karep. Tapi karepe gorong dilulusno ambek Gusti Allah, tidak diluluskan oleh Allah. Bagaimana memanage ujian sebuah peristiwa? Kehendak manusiawi tidak satu frekuensi dengan kehendak ilahiyah. Ini ujian berikutnya beliau. Yang itu pasti lebih berat. Walaupun ujian pertama juga sangat berat, tapi ujian ini lebih berat lagi. Karena bagaimana beliau berharap paman beliau yang menyokong dakwah beliau yang paling utama bisa bersyahadat, mencapai, tapi belum sampai mencapai syahadat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayat kan disampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Tapi walakin Allah yahdi man yasha, tetapi kata Allah adalah beri hidayah kepada siapapun yang aku kehendaki.
Maka ini ujian. Ini ujian. Ini coba. Mampukah kita nrimo ing dalem kersane Gusti Allah? Ing kersane Gusti Allah ini kadang-kadang boten saged kita nalar, kita cocoki. Ujian tertinggi seorang hamba adalah saat menemukan situasi di mana kehendak hamba tersebut tidak sesuai atau belum dicocoki oleh kehendaknya Allah SWT. Jadi maknanya kita memfrekuensikan kita seperti itu. Apakah kita harus merubah kehendak? Tidak. Tetapi kita ada jalur penyelesaian, yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nrimo ing pandumipun Gusti Allah niki jawaban terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dengan suatu kehendaknya yang kadang-kadang itu tidak sesuai atau tidak sama dengan kehendak kita. Kita manungsa kawula Gusti Allah duwe karep sing kadang-kadang karep niku cara kita akal manusia paling apik. Tapi ternyata Gusti Allah duwe kersa sing gak padha ambek karepe menung kita sedih, kita manusia. Lah iku piye? Ya ridho karya. Ridho inilah sebagai jalur pamungkas, jalur pintas untuk menyelesaikan situasi di mana kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu daripada rukun iman adalah al-qada wal qadar. Iman bil qada wal qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi minal api elek iku teko Gusti Allah, kudu ridho. Gelem gak apa-apa, gelem yo ngono, gak gelem yo ngono. Ayo, sampean kadang-kadang duwe karep gak padha mek Gusti. Wis mesti menungso mesti ngono. Nek menungso gak duwe karep malah duduk menungso. Berarti ya padha ambek waktu ambek padha ambek malaikat ngoten mawon. Malah gak duwe taklif, gak ada nilai ujian. Tapi saat kita sebagai manusia, kita diberi akal, diberi nafsu, diberi keinginan, tapi kadang-kadang hal-hal tersebut itu belum dicocoki atau belum sesuai dengan apa yang terjadi. Disitulah kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dalam puncak keridhaan seorang hamba menerima apa yang diputuskan oleh seorang atau zat yang maha mencipta, disitulah kita mencapai makom kehambaan yang paling tinggi. Disitulah kita sebagai hakikat kita merasakan kehambaan kita. Oleh karena itulah dalam Al-Quran disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Karena Nabi Muhammad betul-betul sudah mencapai makom hamba, mencapai al-abdul mutlak, hamba yang mutlak. Allah al-khaliqul mutlak, ar-rabbul mutlak, al-ilahul mutlak. Nah, begitu Allah telah mempredikatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang maha secara mutlak, maka Allah meluluskan dan memberi rapot lulus kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah lulus, nek sampean bersekolah, ujian, mantap, pusing kabeh, lulus mesti ono rekreasi. Disitulah rekreasi itu adalah penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini memiliki an'ama alaihi bil isra, memberi nikmat dengan perjalanan. Menungso iku dibutuh rekreasi, Cak. Sama gak tahu rekreasi ya stres. Nah, gitu betul. Rekreasi itu adalah juga sunnah para nabi. Sama ambil positifnya, rekreasi ojo maksiat. Rekreasi sing positif itu oleh sama bisa menindaklampai napak tilasnya para nabi. Rekreasi itu juga sesuatu yang positif. Sesekali kita makanya perjalanan itu adalah sebuah rekreasi. Ada hadisnya napa niku? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rekreasi niku. Wong sing gak tau rekreasi ku
gampang loro. Ana hadis niku insyaallah. Kula supin niku hadis. Wong sing gak tau rekreasi itu gampang lho. Mergo wong manggon kene terus ora tau nadi-nadi. Yo tambah gampang loro. Makane wingi ana corona wong gak oleh nadi-nadi yo tambah gampang mati. Nggih ta mboten. Soale pikiran sumpek stres gak iso nyambut gawe gak lapo-lapo tambah gak oleh nadi-nadi wales tambah loro kabeh. Loro tumpuk-tumpuk loro. Ya sesekali boleh kesana kemari supaya kita fresh pikiran niku. Nah niku. Nah, rekreasinya para nabi itu adalah al-mustamili ala ijtima'ihi bil anbiya. Apa rekreasinya? Ketemu karo rekan sejawat, ketemu dengan para nabi, saling berbagi cerita. Oh biyen Nabi Musa ngadepi Fir'aun, piye Nabi Ibrahim ngadepi Namrud, oh piye Nabi Nuh ngadepi apa jenenge macem-macem. Nabi Nuh ngadepi putrane dhewe sing bali lho Kanan. Nabi iki ngadepi iki Nabi Muhammad berbagi cerita kepada para beliau rekan sejawatnya. Ini zaman jangan protes, kadang-kadang gus-gus kumpul-kumpul padha guse gitu. Kiai-kiai ono apa rihlah muktamar sesemu ada acara pertemuan alim ulama itu yuk bagian daripada kiai itu menghibur diri ya gitu mboten ya perlu hiburan barang kiai menungso ya gus yang menungso ustaz yang menungso perlu hiburan kadang-kadang mosok ngadepi sampean ruwet talan ya ruwet ketemu ruwet ya tambah ruwet ya sekali-sekali ketemu padha kancane oh taman alumni ya di situ merefresh pikiranku balik pondok meneh ngaji meneh nah gitu itu adalah sunnah para nabi tapi rekreasi ini sing positif ora terus rekreasi ini terus maksiat nah gitu nah, karena dengan setelah itu pasti mendapatkan hal baru sebagai motivasi di dalam menghadapi perjalanan selanjutnya apa hal baru ini bertemu para nabi selesai kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dapat hal baru yaitu berupa sholat 5 waktu dengan proses yang panjang tadi itu. Nah, sementara sholat itu apa? Sholat itu adalah nikmat yang paling utama daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ini kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj. Kita belum bisa Mi'raj ketemu Allah langsung seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi hikmahnya bisa kita dapatkan. Yaitu apa? Sholat 5 waktu. Dalam sholat itulah kita dawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW as-sholatu mi'raju kulli mu'min. Sholat niku proses persowanannya atau mi'rajnya perjalanan ruhaniyahnya orang mukmin seperti mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Masalahnya makanya Islam itu komplit ono syahadat, sholat, poso, zakat, terus haji itu juga bagaimana orang mukmin sesama mukmin melakukan isra perjalanan verti kumpul dalam satu tempat tapi orang mukmin ya kudu duwe mi'raj nggih punika sholat masing-masing kudu ketemu Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita matur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin sampean nek ndelok Gusti Allah. Nek gak mampu ndelok paling gak yakin nek awake dhewe didelok Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mane ihsan maqami anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakin sampean nyembah pangeran niku salat niku ono karepe apa? Ketemu Gusti Allah. Kudu yakin. Sampeyan nglakoni perkara gak yakin iku ora ana faedahe. Sampeyan sekolah ora yakin ana manfaat sekolah, ya glewas-glewes tok wae. Gitu mboten. Sampeyan salat apa sampeyan ngaji ora ana sampeyan gak yakin nek ngaji ku manfaat. Yo gak ngalor gak ngidul, tapi nek sampeyan ngaji, yakin ngaji ku manfaat. Sekolah, yakin salat sekolah iku manfaat. Pasti fokus. Utawa misalkan yang di masyarakat sampean kerja yakin dengan bekerja itu dapat income dapat penghasilan untuk sesuatu yang
kita tasarufkan itu apa untuk rumah tangga, untuk anak istri. Yo semangat nyambut gawe kita mboten. Nek gak duwe keyakinan lapo ta lapo nyambut gawe ngalor ngidul gak jelas. Oleh duit ya gak jelas. Duit digawe apa gak jelas. Ya urip glundak-glun gak jelas. Tapi nek yakin aku salat Gusti Allah ngersakno ketemu aku saiki ditimbali Gusti Allah. Lho, semangat. Wah, ono azan langsung semangat. Maka sholat itu nida Allah, panggilan Allah untuk bertemu kepada kita. Mari yakin sampean apa? Seneng sampean. Aku ditimbali pangeran. Kok yakin sama ditimbali? Iya mergo saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sholat itu tidak diwajibkan, tidak diberikan kepada siapapun yang tidak beriman. Kita beriman ya, saya dipanggil. Azan itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kalian dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan kerumitan dan segala macam perkewo atau segala kerumitan itu dengan bisobri was sholat, dengan sabar dan sholat. Walaupun sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang tidak khusyuk, tidak tahu fokusnya sholat. Sholat itu abot. Bolak-balik sholat kalau faedahe ngalor ngidul bendina sholat ya ora suge-suge aku. Ha ngono. Pikirane mesti ngono, kena mboten. Tapi nek wong khusyuk enteng mergo apa? Sholat itu faedahe gede, ketemu Gusti Allah. Siapa itu khusyuk? Illa 'alal khashi'in. Siapa itu orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang menyangka. Dalam ini don ini bermakna yakin, yakin. Orang-orang yakin bahwa dia akan bertemu Allah. Mulaqu rabbihim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rabbihim yatawakkalun. Bismillahirrahmanirrahim. Annahum ila rabbihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin dia akan bertemu pada Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Salat itu temeriku. Nek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad langsung sudah pernah bertemu. Kita yang diberita salat nanti fokusnya kita akan bertemu juga. Begitu kita punya keyakinan seperti itu, maka menjalankan sholat dengan enteng dan senang. Sholat itu senang. Sholat itu adalah obat. Karena kita dengan sholat itulah kita merefresh bahwasanya memori kita akan bertemu Allah. Kita akan terus. Wa annahum ilaihi raji'un. Semoga dengan hikmah Isra Mi'raj atau surat Isra ini kita senantiasa yakin dan terus merefresh keyakinan kita bahwasanya Allah senantiasa senang mengharapkan bertemu dengan kita, dan otomatis kita lebih bersenang, lebih senang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ae matine kok ae dawa umur. Allahumma amin.
wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim waffaqana Allah lima fi ridha wal afa minkum wa alam shawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.